Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Rizda dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 4D. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nuresa Berstepu dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 4D. Nah, di sini aku dan Aisyah bakal membahas mengenai mudharabah dan implementasinya. Nah, menurut Aisyah sendiri nih, mudharabah itu apa sih? Mudharabah itu bentuk sama antara dua atau lebih pihak, di mana pihak pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada mengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal, Nad. Oh gitu ya. Nah, jadi singkatnya mudharabah itu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelolanya. Menarik nih pembahasannya. Nah, ngomong-ngomong soal mudharabah itu ternyata ada landasannya loh. Oh ya, apa tuh? Nah, landasan mudharabah itu dia berasal dari hadis yang artinya Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ada 3 hal yang mendapat keberkahan, yaitu jual beli dengan pembayaran tempo, kirot atau mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan syair untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, dari hadis tersebut bisa kita lihat kalau mudharabah itu salah satu perbuatan yang kalau dilakukan itu mendapatkan berkah. Wah, keren banget ya. Oh iya, Nat, kamu tahu nggak ternyata mudharabah juga termasuk ke dalam musyarakah atau syirkah loh. Bedanya kalau mudharabah modalnya berasal dari satu pihak, sedangkan musyarakah berasal dari 2 pihak atau lebih. Kalau itu sih aku juga udah tahu, Sah. Nah, makanya kan syirkah itu dia terbagi lagi menjadi beberapa klasifikasi. Jadi diantaranya ada syirkah amlak atau milik dan syirkah uqud atau akad. Nah, untuk syirkah uqud sendiri dia dibagi lagi kan menjadi 6 bagian. Kamu tahu nggak sih kira-kira terbagi jadi bagian apa aja syirkah itu tadi? Tahu dong, syirkah uqud terbagi jadi 6 bagian, yakni syirkah al-amwal, syirkah al-amal, syirkah al-wujuh, syirkah al-inan, syirkah al-muwafadoh, dan syirkah al-mudharabah. Nah, pembahasan mudharabah kita kali ini itu yang syirkah al-mudharabah. Wah, keren. Kamu benar. Terus, mudharabah itu sendiri dia juga dibagi lagi nih jadi beberapa klasifikasi lagi. Yakni ada mudharabah mutlaqoh, contohnya itu kayak deposito sama tabungan, sama mudharabah muqayyadah. Oh gitu. Jadi kira-kira perbedaannya apa nih? Bedanya kalau di dalam mudharabah mutlaqoh dia nggak ada pembatasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpunnya. Nasabah juga dia tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak bank. Jadi nanti bank itu punya kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya ke bisnis apapun yang menurut si pihak bank itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, kalau mudharabah muqayyadah, mudharabah ini dia kayak simpanan khusus di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan harus menggunakan akad tertentu. Jadi bedanya kalau mutlaqoh dia tidak ada pembatasan bagi pihak bank, sedangkan untuk muqayyadah ada pembatasan tertentu yang diberikan dari pihak nasabah. Benar. Untuk implementasinya sendiri, pemilik modal atau sahibul mal dia nantinya akan memberikan modal kepada pengelola bisnis atau mudharib untuk menjalankan usahanya. Setelah itu nanti akan terdapat lagi bagi hasil antara pemilik modal sama si pengelola bisnis apabila terjadi keuntungan ataupun kerugian. Untuk pembagian keuntungannya kira-kira itu gimana ya, Nat? Untuk pembagian keuntungannya itu dia dibagi jadi 2 gitu, Sah. Jadi kayak sesuai sama kesepakatan di awalnya itu gimana. Kayak misalnya nih di awal dia sepakat baginya 60-40 atau 70-30. Jadi kalau misalnya udah dapat untung, tinggal dibagi mau 70%, 30% atau kayak kesepakatan di awal. Terus kalau misalnya ada kerugian usahanya itu gimana? Kalau ada kerugian usahanya itu dia hampir sama juga kayak keuntungan tadi. Tapi karena kan dibagi 2 tuh. Tetapi nanti mungkin kerugiannya itu ditanggung oleh si pemilik modal, itu dia lebih ke material gitu. Karena kan pemilik modal dia menyalurkan dananya. Kalau si pengelolanya itu mungkin bakal rugi di waktu, usaha, atau pikiran. Karena kan yang mengelola usaha itu si pengelola usaha. Wah, gitu ya. Jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulin nih kalau mudharabah itu sistem atau akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang dimana dalam pengelolanya dibagi menjadi mutlaqoh dan muqayyah. Dalam menjalankan usaha dengan akad mudharabah, ini kerugian dan keuntungan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal.
Betul. Nah, mungkin cukup sekian aja kali ya pembahasan kita tentang mudharabah. Semoga yang menonton podcast kita kali ini dapat memahami materi dari kita, dan semoga juga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.